Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di dunia One Piece yang luas dan penuh misteri, masa lalu selalu menjadi kunci untuk memahami masa depan. Chapter 1156 kembali mengguncang fondasi dunia para penggemar dengan deretan informasi mengejutkan dan dramatis tentang sosok paling berbahaya yang pernah hidup di lautan, Rox de Sebek. Nama yang hampir terkubur oleh waktu ini muncul kembali seperti api yang membakar arang lama, menyala dan menyebar ke segala arah. Dan kini, nyala itu membakar lebih dalam dari yang pernah dibayangkan siapapun. Chapter ini diberi judul Idols, sebuah kata sederhana namun penuh makna dalam konteks dunia One Piece. Kata itu bukan hanya merujuk pada figur populer atau pujaan publik, tetapi juga menggambarkan figur-figur kuat yang ditakuti, bahkan dihormati secara membabi buta. Bab ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan, tapi juga pesona, pengaruh, dan bagaimana daya tarik bisa mengaburkan logika, bahkan dalam pertarungan maut. Cerita dibuka dengan kemunculan kelompok bajak laut Kuja yang legendaris. Meskipun mereka adalah kelompok bajak laut, dalam pandangan dunia One Piece, mereka justru dianggap sebagai simbol keindahan, kekuatan, dan keanggunan. Mereka adalah idola dalam arti sesungguhnya. Kala itu, kelompok ini dipimpin oleh dua wanita hebat, Gloriosa sebagai kapten dan Shakuyaku alias Shaki sebagai wakil kapten. Sosok Shakuyaku khususnya menarik perhatian hampir semua orang yang menyaksikan kehadiran mereka. Bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena kecantikan dan aura yang luar biasa kuat yang mampu melumpuhkan perhatian, mengacaukan pikiran, bahkan membungkam niat bertarung. Kelompok bajak laut Roger pun tak luput dari pengaruh ini. Saat pertempuran di lautan terjadi antara Kuja dan kru Roger, yang terjadi bukan hanya adu kekuatan dan strategi, tetapi juga perang batin antara logika dan perasaan. Roger dan krunya tak mampu bertarung dengan sepenuh tenaga, bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka terpesona. Mata Roger tak lepas dari Shakuyaku, dan banyak krunya terganggu fokus oleh daya tarik para wanita Kuja. Hal ini menimbulkan situasi aneh. Pertempuran yang seharusnya mematikan justru berubah menjadi semacam tarian halus di antara kekuatan dan kecantikan. Namun, di balik semua itu, terdapat drama yang lebih dalam. Gloriosa diam-diam jatuh hati kepada Roger, sang raja bajak laut masa depan. Tapi perasaannya tidak berbalas. Roger justru terpikat oleh Shakuyaku, sementara Shakuyaku sendiri jatuh cinta kepada Rayleigh, tangan kanan Roger. Situasi ini menciptakan benih konflik emosional yang begitu dalam, memperlihatkan bahwa di dunia bajak laut pun, cinta dan perasaan pribadi mampu menembus kerasnya kehidupan di lautan. Hubungan antara Gloriosa dan Roger pun sangat mencerminkan dinamika masa kini antara Hancock dan Luffy. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, penuh pengorbanan dan harapan yang diam-diam dipendam. Ketika situasi memanas, Garp dan Angkatan Laut tiba di tengah konflik. Kuja memilih mundur, tapi Roger dan krunya memutuskan untuk bertarung melawan Angkatan Laut. Inilah titik balik, bentrokan antara dua legenda, Roger dan Garp. Pertarungan mereka bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga prinsip dan kehormatan. Haki raja dari keduanya meledak.
menghantam udara, dan menciptakan kehancuran di sekitarnya. Garp tetap setia dengan pukulan, sementara Roger mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Ini adalah pertempuran yang kelak akan dikenang sebagai awal dari akhir zaman lama. Kisah kemudian bergeser, membawa kita kembali ke Elbaf, di mana Loki, pangeran dari bangsa raksasa, memutuskan bergabung dengan kelompok Rox. Ini adalah keputusan besar yang akan mengubah arah sejarah. Di Pulau Hachinosu, Beehive, markas para bajak laut paling berbahaya, terlihat bagaimana Rox kembali membentuk pasukan mimpi buruk. Anggota-anggota baru mulai bergabung. Kaido muda yang haus pertarungan, Charlotte Linlin yang sudah mulai menunjukkan kehausannya akan kekuasaan, Silver Axe yang misterius, dan John, si perompak legendaris. Rox lalu berdiri di hadapan para krunya dan untuk pertama kalinya mengungkapkan rencana besarnya. Dengan mata penuh api ambisi, dia menjelaskan betapa pentingnya Elbaf, bukan sekadar pulau raksasa, tapi tempat di mana salah satu buah iblis legendaris disembunyikan. Rox ingin 2 buah iblis legendaris, dan 1 di antaranya berada di Elbaf. Tak hanya itu, dia juga menginginkan kru Galila, para pembuat kapal terbaik dalam sejarah, untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari kapal biasa. Apakah itu kapal perang? Atau sesuatu yang bisa mengubah dunia? Disinilah hubungan masa lalu dan masa kini mulai terlihat jelas. Dalam arc Wano, Gorosei sempat menyebut buah iblis Nika sebagai buah iblis yang terlalu berbahaya untuk diketahui publik. Mereka bahkan mengubah namanya dan informasi tentangnya demi menutupi kebenaran. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah buah yang dicari oleh Rox adalah buah Nika? Jika iya, maka sejarah telah berulang. Buah itu mungkin berhasil dicuri, lalu berpindah tangan, dan akhirnya dimakan oleh Luffy secara tidak sengaja. Sebuah takdir yang telah dirancang sejak lama. Kemudian muncul pertanyaan lebih dalam. Apakah Blackbeard mengetahui semua ini? Apakah itu sebabnya dia membunuh Tetch demi mendapatkan Yami Yami no Mi? Buah itu sangat kuat, mampu menelan kekuatan lain, dan sangat cocok dengan sifat manipulatif serta brutal Blackbeard. Bahkan, setelah kematian Whitebeard di Marineford, Blackbeard dengan cermat mencuri kekuatan Gura-Gura no Mi dan menjadi satu-satunya manusia dalam sejarah yang memiliki 2 kekuatan buah iblis. Mengapa dia bisa melakukan hal ini? Teori paling masuk akal adalah bahwa tubuhnya berbeda. Struktur tubuhnya mungkin hasil dari warisan Rox. Kemampuan Rox untuk menginginkan 2 buah iblis menandakan bahwa tubuhnya sanggup menampung lebih dari 1 kekuatan. Jika itu diwariskan ke Blackbeard, maka semua larangan dalam dunia One Piece runtuh. Inilah ancaman nyata yang dihadapi dunia. Manusia yang tak hanya kuat, tapi juga tak terikat pada hukum alam dunia mereka. Mimpi Rox sangat jelas, menjungkir balikan tatanan dunia, menghancurkan pemerintah dunia, dan memusnahkan para naga langit. Dia tak pernah tertarik pada One Piece, namun anaknya, Blackbeard, memiliki ambisi yang mirip, tapi dengan pendekatan berbeda. Dia ingin menghancurkan pemerintah dunia dengan cara menemukan One Piece terlebih dahulu, lalu menggunakan harta dan kekuatannya sebagai alat revolusi. Luffy, di sisi lain, juga memiliki mimpi besar, menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Tapi, motivasi Luffy berbeda. Ia ingin kebebasan, bukan kekuasaan. Meski begitu, 2 jalur ini suatu saat akan bertemu. Dan saat itu tiba, akan terjadi pertarungan terbesar dalam sejarah One Piece. Antara cahaya dan kegelapan, antara kebebasan dan kehancuran. Yang menarik, Blackbeard tak pernah benar-benar mengejar Luffy. Tidak seperti Shanks dan Mihawk yang saling mencari dan menguji kekuatan, Blackbeard justru seolah menjaga jarak. Mengapa? Mungkin karena dia melihat Luffy sebagai bagian dari skenario yang lebih besar. Atau mungkin
ia menaruh rasa hormat terhadap tekad Luffy yang mirip dengan impian ayahnya dahulu. Ini membuka kemungkinan besar bahwa keduanya dalam keadaan tertentu bisa saja membentuk aliansi tak terduga. Sebuah teori menyebutkan bahwa Luffy dan Blackbeard pada akhirnya akan bertarung, dan pemenang dari pertarungan itu adalah orang yang akan membawa perubahan bagi dunia. Vegapunk sendiri dalam arc Egghead menyatakan bahwa nasib dunia berada di tangan mereka yang menemukan One Piece. Ia menaruh harapan pada Luffy agar ketika harta karun itu ditemukan, ia tidak menyalahgunakannya, tetapi menggunakannya untuk mengubah dunia. Namun, Vegapunk juga menyadari potensi bahaya yang tak terelakkan. Jika Luffy gagal dan Blackbeard berhasil mendapatkan One Piece terlebih dahulu, maka dunia akan berubah menjadi neraka. Karena itu, harapan terakhir Vegapunk adalah Luffy, pemuda yang tersenyum di tengah bahaya dan memiliki hati yang lebih kuat dari baja. Kita hanya bisa menunggu. Potongan teka-teki masa lalu kini mulai tersusun. Warisan Rocks, kekuatan buah iblis legendaris, rencana besar pemerintah dunia, hingga takdir dua bajak laut besar yang akan bertabrakan. Semua mengarah pada satu titik, akhir zaman yang akan mengubah dunia One Piece selamanya. Chapter 1156 bukan hanya babak baru dalam cerita, melainkan lonceng yang menandai bahwa akhir sudah dekat. Kebenaran telah bangkit dari kuburnya, dan masa lalu yang berdarah akan segera menagih hutangnya. Siapkah dunia menghadapi badai yang akan datang? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.